Di hadapan saya sebenarnya ada beberapa wasiat dari para ulama kita. Ya, ada beberapa wasiat berkaitan dengan aktivitas dan pekerjaan seorang pegawai, ya, atau seorang pekerja, atau seorang yang mungkin istilah orang-orang sekarang pejuang nafkah untuk keluarganya, ya, termasuk kita semua. Apapun profesi dan pekerjaan kita, kita adalah pejuang nafkah. Kita adalah pekerja yang sedang mencari bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ada di sini beberapa wasiat. Ya, saya bacakan dan kita mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dituliskan oleh para ulama kita, alim ulama kita. Ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Saleh hafizahullah taala. Beliau mengatakan di antara perkara-perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang bekerja, ya, terutama tujuannya adalah untuk mencari penghasilan dan nafkah untuk anak istrinya. Ya, ini bagi yang sudah menikah. Dan bagi yang belum menikah, mungkin dia sedang mengumpulkan untuk segera menikah. Ya, ada juga yang sudah menikah dan dia sedang menabung mengumpulkan untuk menikah lagi. Ya, ada? Mungkin ada, ya. Masya Allah. Yang pertama kata beliau, yajibu alaika fi kulli a'malika ad-dunyawiyah wad-diniyah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yang paling pokok, paling wajib atas setiap kita dalam urusan dan pekerjaan dunia, apalagi pekerjaan akhirat. Pekerjaan akhirat itu maksudnya adalah ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan seterusnya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan duniawiyah, kata beliau, ya, pekerjaan-pekerjaan duniawiyah, apapun profesi kita, perkara yang paling wajib, paling pertama kata beliau adalah al-ikhlasu fi a'malika. Selalu memulai pekerjaan kita dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yubarika laka fi amalika. Kenapa harus ikhlas pada saat melakukan pekerjaan kita, meskipun itu adalah pekerjaan duniawiyah yang sudah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? Kenapa kita harus ikhlas untuk melakukannya? Kata beliau, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi pekerjaanmu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sedang engkau lakukan dari tugasmu, kata beliau. Wa fi ratibika, dan bukan hanya pada pekerjaanmu, tapi juga nanti gaji yang engkau terima per bulan itu juga adalah gaji yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kadang ada orang yang mohon maaf gajinya besar, banyak, tapi dia rasa masih tidak cukup. Ya, padahal kalau dipikir-pikir gajinya besar sekali, banyak gajinya. Bahkan mungkin ada penghasilan tambahan dari luar. Tapi dia rasa tidak cukup gajinya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya dalam satu bulan. Ya, mungkin gajinya 10 koma misalnya, atau gajinya 8 koma, artinya hari ke-8 habis. Ya, padahal gajinya besar, banyak, tapi dia merasa kenapa tidak cukup gaji saya ini. Sementara di sisi lain ada orang yang subhanallah lebih di bawah darinya gajinya, tapi kelihatannya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanannya.
Bahkan mungkin ada sebahagian yang disisihkan untuk ditabung. Bapak Ibu sekalian, ini rahasianya kata para ulama kita. Orang yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari gajinya, dan orang yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada gaji dan pekerjaannya. Karena keberkahan itu artinya subutul khair. Keberkahan itu artinya kebaikan dan ditetapkan kebaikan itu. Ya. Diberikan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi dicabut keberkahan darinya. Ini kaidah yang harus kita pegang dalam semua aktivitas kita, Bapak Ibu. Sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi Allah cabut keberkahan darinya. Beliau mengatakan, fabil ikhlasi, dengan keikhlasan dalam melakukan satu pekerjaan itu akan membuat apa? Membuat amal kita yang sifatnya dunyawiyah ila ta'atillah, akan merubah yang tadinya amalan kita ini, pekerjaan kita ini memang pekerjaan tuntutan dunia, tuntutan ekonomi kita harus bekerja supaya kita dapat gaji, kita beri makan kepada istri dan anak kita misalnya, dan seterusnya. Itu tuntutan kehidupan kita. Ini cuma perkara dunia. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh keikhlasan, dia akan berubah menjadi amal soleh buat kita. Akan menjadi amal soleh buat kita, Bapak Ibu. Nabi SAW memberitahukan kepada kita, kata beliau, inna fi kulli tasbihatin sadaqah, dalam setiap tasbih itu ada sedekah. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk santai, kemudian tiba-tiba lisan kita mengucapkan subhanallah, itu sedekah. Ya. Dalam setiap tahmid alhamdulillah ada sedekah. Dalam setiap takbir Allahu Akbar ada sedekah. Kita lihat pemandangan indah, masya Allah, subhanallah. Setiap tasbih, setiap zikir itu ada sedekah. Bahkan kata Nabi, satu suapan makanan yang kita berikan kepada istri dan anak kita, laka sedekah, itu adalah sedekah, pahala sedekah buat kita. Padahal ini memang sudah merupakan kewajiban kepada bapak-bapak misalnya, pada laki-laki, untuk mencari nafkah yang halal untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, sudah merupakan kewajiban. Perkara duniawi, tuntutan hidup. Tapi kapan dia lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan makanan yang dia bawa pulang untuk istri dan anaknya itu menjadi pahala sedekah. Nabi yang katakan demikian, Bapak Ibu. Jadi ini poin pertama yang diwasiatkan oleh para ulama kita. Setiap kita akan memulai pekerjaan kita, jangan lupa tata dulu dengan baik hati kita. Ikhlaskan dulu hati kita bahwa saya bekerja karena ini adalah kewajiban saya ingin mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan saya ikhlaskan ini, dan supaya nanti saya bawa pulang keberkahan itu kepada keluarga saya yang sedang menunggu saya di rumah. Itu poin paling pertama, Bapak Ibu. Yang kedua kata beliau, alaika bid-du'a, wajib atasmu juga untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kenapa? Li'annaka dha'ifun biduni taufiqillahi ta'ala. Karena engkau, wahai manusia, siapapun dirimu, kita ini, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kata beliau, engkau adalah manusia yang dhaif. Kita adalah manusia yang lemah. Tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lemah, Bapak Ibu.
Jangan mengandalkan, tidak betul itu Ustaz, saya ini skill saya hebat misalnya, ya, skill bawa mobil saya luar biasa. Tidak. Kalau tanpa bantuan dari Allah kita tidak mampu, ya. Kalau tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa. Mohon maaf, beberapa bulan yang lalu ada saudara kita mungkin yang sempat mengalami kecelakaan, ya. Subhanallah. Kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa, kita tidak mampu. Makanya kata beliau, setelah kita mengikhlaskan akan memulai pekerjaan kita, jangan lupa minta bantuan kepada Allah. Jangankan itu, baru keluar dari rumah saja Nabi sudah memberikan pesan kepada kita, setiap mau keluar rumah itu jangan lupa tawakal kepada Allah dan berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kalau misalnya kita ada di antara kita yang tugasnya apa istilahnya, kalau mengantarkan mengantarkan minyak, ya, bensin dan sebagainya, itu misalnya membawa mobil, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya wala haula wala quwwata illa billah dalam doa bepergian itu? Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku mulai. Kata bismillah, kata para ulama kita, itu sedang meminta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan, talaban li'aunillah, kata para ulama kita. Meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, bukan hanya yang bawa mobil ini, tapi semua. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dari saya kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita kembalikan, kita sandarkan semua kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kemampuan kecuali Allah yang berikan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini dan menuntaskannya dengan baik kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya dan memudahkannya kepada saya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir. Fakir artinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lepas dari Allah, Bapak Ibu. Kita membutuhkan Allah, dan mohon maaf, jangankan ketika kita sudah dapat pekerjaan itu akan memulai pekerjaan itu. Ya. Kita dipilih untuk bisa bekerja di tempat ini saja, itu Allah yang berikan. Bukan karena kita pantas mendapatkannya. Banyak orang di luar sana mungkin yang lebih pantas untuk berada di tempat ini. Tapi Allah memilih kita, memilih Bapak Ibu untuk bisa berada di tempat ini, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang sampai dengan hari ini mungkin mencari di mana saya bisa bekerja. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, poin yang berikutnya kata beliau, dan ini diantara hal yang paling penting juga adalah al-amanah. Seorang pekerja harus selalu memiliki sifat amanah. Amanah dengan pekerjaannya, amanah dengan waktunya, ya, amanah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata beliau, ihris ala an takuna aminan. Berusahalah untuk menjadi seorang yang amanah dalam pekerjaan. Berusahalah untuk menjadi seorang yang amin. Amin itu artinya orang yang amanah.
Karena subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, Bapak Ibu, Nabi sudah mengingatkan kita manusia bahwa di antara salah satu sifat orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dia sudah diberikan amanah, tapi dia langgar amanah itu, dia khianati amanah tersebut. Ini salah satu dari beberapa sifat orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak berharap menjadi demikian. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian, wahai manusia, untuk menjalankan, memberikan, menunaikan amanah sesuai dengan porsi-porsinya, tempat-tempatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tegas lagi. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sekali-kali mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian sementara kalian menyadarinya. Jadi orang yang mengkhianati amanah itu sebenarnya dia sadar, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan mengkhianati amanah, tapi karena mungkin bisikan syaitan lebih kuat, lebih besar, maka dia tetap lakukan dan terjatuh. Padahal Allah sudah ingatkan, jangan khianati Allah dan Rasul. Apa maksud jangan khianati Allah dan Rasul? Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, pekerjaan ini Allah berikan kepada kita, Allah yang memudahkan kita dapatkan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita khianati Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita semestinya menjadi seorang pekerja yang baik dan amanah. Lalu kita khianati Rasulullah yang telah mengajarkan itu kepada kita sebagai umatnya. Pimpinan-pimpinan kita telah mempercayakan kita dengan satu pekerjaan. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjaga semua itu? Kembali ke poin awal tadi, karena yang kita cari bukan cuma gajinya, mohon maaf, tapi yang kita cari adalah keberkahan dari pekerjaan itu, keberkahan dari hasil pekerjaan itu yang kita cari, keberkahannya. Supaya apa? Supaya pada hari kiamat nanti, Bapak Ibu, kita tidak akan kesulitan untuk menjawab setiap pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Bapak Ibu, hari ini kalau di dunia ada seorang pegawai, ada seorang pekerja yang tidak amanah atas pekerjaannya, mungkin dia bisa lari dari hukuman. Dia bisa lari dari hukuman. Dia bisa membuat berbagai macam alasan supaya dia terbebaskan dari hukuman, supaya dia tidak diskorsing misalnya, atau apalah. Dia bisa buat berbagai macam alasan. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan tidak akan bergeser. Bergeser itu bukan melangkah. Melangkah itu sudah terlalu jauh. Hanya bergeser sedikit saja. Kata Nabi, tidak akan mungkin bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an malihi, tentang uangnya, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan, kemana dia keluarkan. Allah akan tanya itu. Dari mana kita dapat,
Dan untuk apa kita belanjakan? Untuk apa kita keluarkan uang kita? Subhanallah, Allah akan tanya, Bapak Ibu. Oleh karena itu 3 poin penting ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Kembali saya sebutkan, yang pertama adalah selalu memulai setiap pekerjaan kita dengan mengikhlaskan hati kita. Ini cuma pekerjaan dunia, tuntutan memang, tapi ikhlaskan untuk mengerjakannya. Ikhlaskan hati kita, tuluskan hati kita untuk melakukan dan mengerjakannya, supaya kita dapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bergantung kepada Allah dan berdoa kepada Allah SWT. Minta bantuan sama Allah SWT. Karena kita tidak mampu melakukan sesuatu sekecil apapun tanpa bantuan dari Allah SWT. Dan yang ketiga, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan amanah. Amanah dari Allah, karena Allah yang pilih kita untuk bisa bekerja di sini. Berapa banyak orang di luar sana mengharapkan tempat kita, tapi dia belum bisa dapatkan. Allah berikan kepada kita tempat itu. Dan ini adalah amanah juga dari pimpinan dan perusahaan tempat kita bekerja. Maka kita harus menjaga amanah itu dan menjadi seorang yang amin, seorang yang amanah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. 3 poin penting ini kita laksanakan dengan baik, Bapak Ibu. Insya Allah keberkahan kita dapatkan. Insya Allah keberkahan kita dapatkan. Meskipun sedikit, mohon maaf, gaji kita tidak sesuai dengan apa yang ada di luar orang-orang dan sebagainya. Tapi kalau Allah berkahi, akan terasa manfaatnya dari apa yang kita dapatkan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.